Buron nomor 1 Thailand, Chow Walid Tongduan alias Sulaiman yang berhasil ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia dideportasi ke negaranya Thailand. Subdit 1 Indaksi Ditreskrim Suspolda Banten mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan penjualan obat-obatan yang dilarang oleh BPOM serta tidak memiliki izin edar. Seorang ayah kandung berinisial AL tega menyetubuhi putrinya sendiri berinisial KAZ usia 12 tahun di Kampung Jembatan, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 5 Juni 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Buron nomor 1 Thailand, Chow Walid Tongduan alias Sulaiman yang berhasil ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia dideportasi ke negaranya Thailand. Sulaiman diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan pesawat jet pribadi MJTS pada hari Selasa 4 Juni 2024. Dengan tangan diborgol dan mengenakan baju tahanan, Chow Walid Tongduan alias Sulaiman yang merupakan buron nomor 1 Thailand yang berhasil ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia akhirnya dibawa dari rumah tahanan Bareskrim Polri ke Bandara Soekarno-Hatta. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat pada hari Selasa 4 Juni 2024, buron bandar narkoba tersebut diterbangkan dari Jakarta menuju Thailand dengan menggunakan pesawat jet pribadi MJTS dengan kode ekor pesawat HSTKS. Pemberangkatan Chow Walid alias Sulaiman ke Thailand dilakukan dengan pengawalan ketat 10 personel Polri dan Kepolisian Thailand yang menjemputnya turut menjaga buron nomor 1 asal negeri Gajah Putih itu. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Krisnamurti menjelaskan, yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia hari ini adalah handover ke imigrasi untuk dikeluarkan cap deportasi untuk Chow Walid alias Sulaiman. Subjek red notice atas nama pembuang Chow Walid yang telah ditangkap minggu lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dilakukan proses pemulangan melalui mekanisme P2P cooperation, police to police cooperation, yaitu menggunakan instrumen pelanggaran imigrasi sehingga yang bersangkutan dideportasi. Pada yang terkait dengan proses deportasi ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan handing over kepada otoritas Thailand, dalam hal ini Kepolisian Thailand, melalui mekanisme Bareskrim menyerahkan dengan difasilitasi di Twitter, menyerahkan kepada imigrasi, dan imigrasi sudah mengeluarkan cap deportasi, SPLP juga sudah dibuat, surat pengganti laksana paspor dari kedutaan Thailand di Jakarta dan sudah dicap, artinya ini adalah dokumen perjalanan yang membuat seseorang untuk sah melintas sebuah negara ke negara lain. Terkait dengan pemulangan ini nanti akan dikawal oleh 10 anggota Polri dari Bareskrim, Polda Sumut, dan dari Binter
Pesawatnya didatangkan langsung dari Thailand, dikelola oleh Kementerian Kehakiman Thailand. Di dalamnya ada 1 anggota polisi Thailand, sisanya pengawalan sepenuhnya diberikan kewenangan kepada 10 anggota polisi tersebut. Pemberangkatan Chowalit alias Sulaiman ke Thailand ini dilakukan untuk memproses hukum yang bersangkutan oleh kepolisian Thailand. Dari Jakarta, tim Ditipit Narkoba Bareskrim Polri melaporkan untuk Polri TV. Tim Subdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Sulteng mengamankan 2 WNA asal Tiongkok yang diduga melakukan kegiatan pertambangan ilegal di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kepolisian mendapati keduanya melakukan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Fatutela, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikore, Kota Palu. Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Joko Winartono mengatakan pelaku berinisial LJ dan ZX merupakan warga negara Tiongkok. Tersangka diduga melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin. Saat dilakukan penindakan, polisi juga menyita 3 unit alat berat ekskavator, 4 unit mesin Alkon, 1 set alat uji sampel, 2 jerigen berisi bahan kimia hidrolik asid dan hidrogen peroksida. Tersangka dijerat dengan pasal tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Di situ dari beberapa saksi mereka berdahap kami sedang melakukan. Pada saat itu langsung kami turun ke lapangan dan dari keterangan daripada saksi ya yang di lapangan itu bahwa kegiatan sudah dilaksanakan selama sebulan kegiatan penambangan. Nah, kami sedang melakukan penyelidikan juga, semua yang tidak memiliki IUP ataupun perizinan kami akan menindaklanjuti. Ya, dan juga barang bukti ini sudah rekan-rekan lihat semuanya yang kami melakukan penyitaan. Sebanyak 9 tersangka diamankan Satres Narkoba Polres Kebumen dalam operasi Bersinar 2024 yang digelar selama 20 hari dari tanggal 4 sampai 24 Mei 2024. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui PLH Wakapolres Kompol Setioko saat konferensi pers mengatakan para tersangka diamankan di wilayah hukum Polres Kebumen karena kasus narkotika jenis sabu. Tersangka yang diamankan masing-masing berinisial JM, PRS, BW, SW, AN, TP, GR, RH, dan BS. Total barang tersangka yang diamankan dari operasi bersinar tersebut yakni 6,07 gram sabu, pipet kaca, korek gas, ponsel, serta 4 sepeda motor yang digunakan untuk operasional tersangka. PLH Wakapolres Kebumen menghimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap peredaran narkotika di Kebumen, menyusul banyaknya kasus yang diungkap jajaran Satres Narkoba Polres Kebumen. Di sini agak ke sebelah kiri sedikit. Polda Jawa Tengah dan Satwil jajaran dalam hal ini Polres Kebumen terhitung mulai tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei melaksanakan operasi kewilayahan dengan sandi operasi bersinar. Jadi TO yang operasi bersinar adalah berkaitan dengan narkotika atau narkoba. Selama 20 hari Polres Kebumen bisa mengungkap 4 laporan, yang mana TO yang diberikan Polda ke Polres Kebumen ada 2. Jadi kita bisa mengungkap 4 LP. Dari 4 LP ini dengan jumlah tersangka sebanyak 9 orang. Untuk para tersangka kita sangkakan dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Polres Tebing Tinggi merilis pengungkapan kasus tindak pidana narkotika sepanjang bulan Mei 2024 di lapangan apel Polres. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andreas Tampubolan menyebut pihaknya berhasil mengungkap 22 kasus dan berhasil menyita barang bukti sebanyak 176,59 gram. Berkaitan
berkaitan dengan kegiatan pagi hari ini, kami akan merilis beberapa tindakan kepolisian, dalam hal ini pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang sudah kami tangani selama 1 bulan terakhir terhitung dari 1 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 2024. Adapun jumlah laporan polisi atau penanganan kasus yang kami tangani sebanyak 22 kasus. Dari 22 kasus ini meliputi tersangka sebanyak 22 orang pria atau laki-laki dewasa dan 1 orang wanita perempuan dewasa. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan sejumlah 176,59 gram sabu-sabu, untuk handphone sebanyak 11 unit, sepeda motor sebanyak 2 unit, dan uang tunai sejumlah Rp400.000. Kami dari Polres Tebing Tinggi, Polda Sumatera Utara, sesuai arahan Bapak Kapolda terkait program prioritas kita yang kedua, narkotika musuh bersama, kami tidak akan berhenti untuk terus memburu para pelaku, baik itu pengguna maupun yang terlibat sebagai jaringan maupun badan. Polsek Jetis, Polresta Yogyakarta berhasil mengamankan 3 pelaku perampasan sepeda motor yang terjadi di Jalan Paku Ningratan, Cedro Ningratan, Jetis, Yogyakarta. Polresta Yogyakarta dan Polsek Jetis. Setelah mendapatkan informasi adanya tindak pidana perampasan sepeda motor, unit reskrim Polsek Jetis bekerja maksimal untuk melakukan penyelidikan. Berkat kegigihan anggota unit reskrim, nama dan alamat ketiga pelaku akhirnya diketahui dan mereka diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketiga pelaku tersebut adalah DSP 25 tahun, DGS 22 tahun, dan FJP 25 tahun. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian 1 unit sepeda motor senilai 17 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 365 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polda Banten mengungkap kasus produksi oli palsu di Kabupaten Tangerang. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik berhasil menangkap tersangka berinisial HB dan HW. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten AKBP Wiwin Setiawan mengatakan tersangka HW diketahui sudah memproduksi oli palsu sejak 2023 dan sempat berhenti pada awal 2024. Kemudian kembali berproduksi pada April 2024 setelah bertemu dengan tersangka HB dan mendapat pemodal baru. Modus yang dilakukan oleh para tersangka dengan cara membeli oli dari perusahaan, lalu diolah kembali di lokasi produksi mereka serta dikemas ulang dengan membuat merek oli yang beredar di pasaran. Oli palsu itu dapat diproduksi hingga 24.000 liter per hari dan dibagi ke 24 botol dan mendapat keuntungan sekitar 57 juta rupiah per hari. Sehingga selama 3 bulan para tersangka berhasil meraup omset sebesar 5,2 miliar rupiah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Redaksi pertama kali mendapatkan informasi dari masyarakat, laporan bahwa adanya produksi oli palsu yang setelah itu ditindaklanjuti langsung oleh tim datang ke lokasi atau ke TKP. Ada 2 tempat produksi yang mereka gunakan, salah satunya di ruko Bistreet dan satu lagi ruko Picasso yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Setelah itu tim menemukan beberapa peralatan juga barang bukti hasil produksi oli dari berbagai merek, sehingga ditindaklanjuti langsung oleh tim dengan melakukan pemeriksaan, juga pemeriksaan ahli dan melakukan upaya
status quo di lokasi. Setelah itu kita saat ini sedang melakukan pemeriksaan. Modusnya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka ini, jadi yang pertama, tersangka memang sebelumnya dari 2 tersangka yang kita amankan, 1 orang ini memang dari tahun 2023 dari hasil pemeriksaan itu sudah melakukan kegiatan yang sama yang melakukan produksi oli, tapi sempat terhenti di 2024 awal di bulan April sesuai hasil pemeriksaan para tersangka. Jadi setelah ketemu dengan tersangka HW, mereka akhirnya bekerja sama dan mendapatkan modal baru dan melakukan produksi atau usaha produksi oli kembali gitu. Jadi di situ. Terus yang kedua, mereka melakukan produksi oli ini dengan membeli oli dari salah satu perusahaan. Setelah itu diolah kembali di lokasi produksi mereka dan di packing ulang dengan membuat packing atau merek-merek oli yang terkenal di pasaran. Setelah itu dijualbelikan melalui distributor yang ada di sekitaran wilayah Banten sampai dengan ke wilayah Kalimantan ya. Subdit 1 Indaksi di Treskrim Polda Banten mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan penjualan obat-obatan yang dilarang oleh BPOM serta tidak memiliki izin edar. Kasubdit Indaksi di Treskrim Polda Banten AKBP Doni Satria Wicaksono mengatakan telah berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial SH 33 tahun yang diduga melakukan penjualan obat-obatan yang dilarang oleh BPOM serta tidak memiliki izin edar. Modus yang dilakukan pelaku adalah sebagai agen travel yang diduga melakukan penjualan obat-obat kuat tanpa izin edar. Pelaku mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli barang dari Surabaya melalui marketplace, kemudian mendistribusikan di wilayah Banten. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 22 botol ukuran 10 mili, 2 botol ukuran 200 mili, 1 pak jamu tradisional yang tidak sesuai dengan izin edar, 3 unit handphone, 14 pak kondom, 3 botol sabun ukuran 1 liter. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.